Pinpot, Yospin Podcast. Kembali di Pinpot Yospin Podcast di episode ke 18. Episode kali ini ngobrol sama masih orang-orang yang di sekitaran, ya kan. Nah kali ini gue bakal ngobrol sama orang yang profesinya ini mendadak jadi lebih sibuk ketika di 2020 bulan Maret. Iya kan? Gak apa-apa, mau dijawab gak apa-apa. Udah gak apa-apa, dijawab aja, gak apa-apa, santai aja kok. Iya. Hari ini gue berbicara dengan Kakak Manda. Halo Kakak Manda. Anyway, ini kita take-nya jauh ya. Kita butuh paspor. Planet lain. Yes, Bekesong. Kalau kata orang-orang yang Bekesong. Ya itulah pokoknya. Gini Kakak Manda, coba perkenalkan diri dulu. Lahir di mana, bintangnya apa, zodiaknya apa. Siapa tahu yang denger kan, wah cocok nih gitu kan. Kalau zaman sekarang gitu kan, nyocokin zodiak. Cari jodoh bun. Kan gitu, suka gitu kan, nyocokin zodiak. Ih dia Leo nggak cocok deh. Iya kan? Oke. Ya. Namanya Amanda. Ya. Tinggalnya di Bekasi, tapi perbatasan antara Jakarta Timur. Oh. Profesinya? Ya. Maunya apa? Terserah lah profesinya. Tenaga medis. Oh. Nakes backgroundnya lah ya. betul. Kesibukan juga. Boleh. Kesibukan Boleh. nyolok-nyolokin orang. Kesibukannya iya mencolok-colok hidung orang. Kalau kata memberi kesedihan. Kalau kata orang Ciledug nih ngerojok hidung ya. Tahu gak sih ngerojok hidung? Ngerojok gitu loh. Ngebersihin sekalian. Iya bisa. Iya gitu. Ya oke. Terus? Oke. Lahir tahun berapa, zodiaknya apa? Lahirnya Nomor sepatu. Lahirnya tahun 1995. Zodiaknya berarti Virgo ya? Nggak tahu kan, 95 belum tentu. Ulang tahunnya September. Oh Virgo. Jadi Virgo ya. Oh baik. Iya. Oke. Pertanyaan yang pertama, backgroundnya apa dulu sebenarnya? Backgroundnya perawat sebagai akper. Oh. Akademi keperawatan. Lulus tahun 2016. Oke, 2016. Yes. Lulus dari akper itu, apa itu S1? D3. D3. Yes. Oke. D3 itu langsung 2016 ya. Okay. 2016 langsung kerja maksudnya ya. Ya, langsung kerja di rumah sakit. Rumah sakit? Langsung di rumah sakit. Berarti sempet ngerasain jadi suster nggak sih? Suster. Oh, suster. Kalau dipanggil suster. Gitu. Oh, sorry, pertanyaan sebelumnya. Kan kalau cewek suster. Yes. Kalau cowok apa? Bruder. Iya. Oh iya ya, serius. Brut gitu dong. Enggak gitu. Kadang kalau rumah sakit, Mas, enggak namanya bruder, Pak. Oh gitu. Mas bruder gitu. Mas bruder. Yes. Mbak suster. Gitu. Oh gitu. Ya oke. Terus itu langsung di rumah sakit. Gimana ceritanya? Awalnya jadi di rumah sakit. Maksudnya decide to rumah sakit gitu. Maksudnya kan ada klinik, ada apa gitu kan? Awalnya tuh karena ini ya. Jadi rumah sakitnya itu langsung ngerekrut tuh dari akademi. Jadinya daripada akademi fantasi. Enggak ya. Sorry, biar lucu aja. Biar gak tegang. Bisa juga. Ya. Nah, setelah merekrut dari kampus, akhirnya berpikir kayak deh malas juga kan kalau kemana-mana bersurat lamarannya. Oke. Akhirnya udah ikut aja. Dan ternyata ke-accept langsung kerja. Berarti nggak sempet masuk Lina at Job Street gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh, berarti nggak pernah diteror sama Lina ya? Nggak pernah. Jadi lumayan loh, dia lumayan rajin. Lumayan aktif rajin. Ya dia. Yang jobjob.com itu ya? Lina dia rajin. Lina at jobstreet.com. Lina nggak resign ya? Enggak, dia bagus dia memang. Udah gitu tiap pagi lagi dia. Tiap pagi gitu. Iya, ngalah-ngalahin ayam dia. Siap. Berarti di situ udah berapa lama? Sempat berapa lama? Di rumah sakit sekitar 3,5 tahun. Berarti kurang lebih sampai 2019 lah ya? Ya, 2019 2020 awal lah. Oke. Itu pertama kali job desk-nya ngapain? Jadi waktu itu aku di rumah sakit itu menjadi perawat baby and child.
Oh, oke. Di perawatan pediatrik dan NICU. NICU? Neonatus Intensive Care Unit. Oh, yang anak yang di inkubator itu ya? Betul. Oh, baik. Anak-anak yang lahir dengan keadaan sakit di situ. Oke. Itu ngapain aja? Selain ngegendongin anak ya? Ya pasti kan ngegendongin dong. Ya maksudnya kan untuk mindahin anak dari lahir ke NICU itu kan digendong. Benar. Gak mungkin dipaketin kan? Iya dong. Betul. Kalau misalnya di Neonatus Intensive Care Unit, kita biasanya itu ya memberikan asuhan ke perawatan sih ke anak-anak. Cuman kalau misalnya di ruang rawat seperti biasa ya, ada beberapa pasien yang dia bisa melakukannya semuanya mandiri. Tetapi kalau di Neonatus itu kan bayi ya. Iya. Dan kebetulan memang harus susternya yang aktif kayak gitu sih. Oh, jadi emang ribet. Berarti selama 3,5 tahun itu ngopenin anak bayi? Iya, kurang sama lebih. anak kecil. Kalau misalnya anak kecil sampai umur? Anak kecil 5. Untuk ukuran WHO dari 30 hari sampai 18 tahun. Nah, jadi itu 18 tahun hitungannya masih anak kecil? Masih pediatrik hitungannya. Oke. Jadi 18 tahun tuh masih di ruang rawat kita. Oh, jadi gitu. rawatnya itu berdampingan neonatus sama pediatrik. Nah, jadi perawat neonatus dan pediatrik itu memang harus bisa. Jadi kadang bisa di switch. Oke. Kadang kita ke anak, kadang kita ke neonatus gitu. Oke. Menarik. Baru tahu. Oh, Baru 18 tahun ya? Yes. Walaupun dia udah punya KTP. Iya. Ya kan punya KTP 17 kan katanya. 17. Tetapi kan kalau untuk standarisasi standar rawat orang tua gitu kan. Oh, oke. Lewat dari 18 tahun, 18 plus. Oh, ya oke, kan? oke, Nah, oke, itu 18 patokan kita. Berarti selama 3,5 tahun ngurusin anak kecil. Ada pernah kejadian aneh gak sih? Maksudnya kayak apa gitu? Contohnya? Biasanya tuh apa? Normal atau mistis? Yang normal aja. Okay. Yang normal aja dulu. Kalau mistis bentar lah ya. Oke. Kalau misalnya normal kejadiannya apa ya? Banyak sih. Kalau misalnya di rumah sakit itu kemungkinan banyak. Kejadian yang contohnya kayak misalnya yang mau tahu apa nih? Biasanya misalnya kayak pas lagi mau mendadak apa pup sendiri kek. Misalnya lagi mau digantiin popoknya misalnya. Mau digantiin popoknya tiba-tiba dapat bonus gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu kan. Ya kan bisa aja kan. Bisa ya. Ya jadi aku punya satu ya. Jadi waktu itu ini nggak pernah dilupain. Jadi waktu itu tuh ceritanya kalau misalnya perawat itu kan kalau misalnya di rumah sakit aku dulu ya. Itu dinas bisa 2 shift. Oke. Dalam satu hari. Yang namanya tuh dinas pagi siang PS. Iya. Dari pagi sampai siang. siang. Sebelumnya. Rumah sakitnya dari daerah Bekasi juga. Tangerang. Oh, Tangerang. Oh ya udah oke. Ya ntar aja nggak usah dijelasin. Gak apa-apa. Banyak tuh rumah sakit daerah Tangerang ya. Cari aja tuh. Pusing lu ya kan. Oke. Nah, and then ceritanya adalah anak ini baru umur 3 bulan. Oke. Anak ini batuk, sesak gitu ya. Dan dia mendapatkan obat gitu. Dan kebetulan antibiotiknya itu minum, nggak suntik gitu ya. Dia minum. Antibiotiknya itu bentuknya cair tapi kayak ada sedikit bulir-bulir gitu. Kayak berbusa, gitu ya. berbusa. Bukan berbusa, kayak ada sedikit butir-butirnya gitu. Oh, jadi kayak Minute Maid gitu. Iya, itu bulir sih, butir-butir ya. Iya, berbulir. Oke. Nah, jadi aku karena anak ini saturasinya sedikit jelek ya, masa nafasnya juga nggak enak gitu, jadi akhirnya katanya yaudah deh dipegang lah sama ini nih Amanda nih gitu kan. Oh, spesialis. Oke. Dipegang, dapat ya kan nih anak rawat nih selama aku dinas, berarti dari pagi sampai siang. Ya kan. Nah, anak kecil itu kan kalau minum obat harus di susupin gitu, diminumin ya. Iya, dilarutin gitulah. Dilarutin ya. Nah, kadang anak kecil tuh minumnya susah, nggak anteng gitu ya. Nah, anak ini karena mungkin lagi lemes gitu ya, anteng-anteng aja ya kan. Seneng banget kan ngasih obat ya. Kasih 3 bulan, anak 3 bulan. Sampai pada akhirnya di antibiotik itu minum kan. Iya. Pagi tuh nggak kenapa-napa minum. Pas siang minumin kan. Lucu nih. Pas udah diminumin, batuk nih sekali, kepancing batuk lagi 2 kali, kepancing lagi sampai batuk terus-terusan, sampai batuk. Ternyata anak itu
belum 30 menit sebelum minum obat tuh belum 30 menit minum susu. Oh oke. Jadi sama neneknya tuh dikasih susu, dikasih pisang yang diserut-serut itu loh. Padahal sudah dibilang jam segini minum obat, jangan dikasih minum dulu gitu kan. Oke. Kalau mau 1 jam sebelum. Ternyata pas batuk kepancing lah muntahnya. Posisinya pas dia batuk lagi ku gendong, lagi ku empok-empok nih di sini ya kan. Begitu dia muntah, habis lah ya. Dia muntahnya masuk nih ya kan ke baju seragam. Baik. Basah dong. Sampai ke underwear gue. Banyak banget. Dan itu aku harus dinas sampai jam 8 malam. Sorry, itu emang nggak ada baju ganti? Nah, kan kita pakai seragam. Betul. Karena aku nggak bawa seragam ya kan, jadinya karena nggak ada apa-apa dong, mikir nggak ada masalah apa-apa. Orang yang biasa sekali pakai kan. Iya. Ya udah, terus akhirnya kata mamanya, aduh suster, maaf ya, anaknya jadi muntah. Yang sebenarnya nggak salah sih, anaknya batuk kan gitu kan. Udah jadi di posisinya itu lagi di dinas, gue pakai ada sekalian mandi ya kan, ada make up ulang ya kan, ya udah bajunya basah, muntahan semua. Gimana? Dikeringin? Apa biarin aja? Enggak, udah ganti bajunya, tapi pakai baju rumah sakit. Apa tuh, pisang Ambon apa pisang kayaknya pisang sunfried, untungnya sih pisang sunfried ya. Dan untung anak bayi kan, maksudnya kayak yang terlalu banyak gitu makanannya. Iya. Udah, itu masuknya pas banget, set ke dalam. Kok bisa sih? Iya. Ya maksudnya kan udah dibilangin ya padahal sebelumnya kan. Itulah, kadang orang tua suka yang kayak setahu-taunya sendiri gitu kan. Sotoy. Ini mah gak apa-apa. Nanti juga iya gitu. Oh itu berarti selama 3,5 tahun. Itu yang gak mungkin lupa banget tuh ya. Nah iya, itu mah parah. Karena dari siang sampai malam itu keadaannya bawa pisang nih. Iya, dan yang malunya tuh setelah itu begitu keluar ruang rawatnya, kan banyak orang dan banyak mahasiswa kan. Jadi mahasiswa. Dan itu kan basah, transparan gitu kan gitu? sih? Enggak. Jadi kayak nyeplak gitu warnanya. Oke. Berarti banyak banget tuh. Banyak banget orang sampai ke basah belakang. Muntahnya kayak gitu kalau anak kecil. Ih, banyak banget. Banyak. Terus cuman maaf ya gitu. Maaf ya suster, nggak apa-apa, sampai tutup-tutupin ya keluar. Ya udahlah. Enggak kepikir pakai kardus kayak Mr. Bean gitu. Kan pakai kayak Mr. Bean. So, akhirnya udah dari 3,5 tahun ngerawatin anak kecil, akhirnya pindah ke rumah sakit juga. Tadinya di klinik kecantikan. Setelah 3 bulan di klinik kecantikan keluar karena COVID ya, si Convinces ini datang. Iya benar. Ya kan? Akhirnya kayak dirumahkan lah ya. Gitu. Iya benar. Setelah Convinces itu datang, akhirnya kita istirahat dulu lah. Karena kalau kita bener-bener yang kayak lockdown gitu kan. Nah, lockdownnya itu sampai 3-4 bulan ada kan itu ya. Berarti kurang lebih sekitar sampai bulan 7 Juli ya. Nah, itu selama di klinik kecantikan ngapain aja? Nyuntikin putih biasa, nyuntikin vitamin C. Biasa nyuntikin vitamin C, terus treatment, terus asisten dokter. Home care juga nggak sih? Menggunakan alat. Kalau misalnya home care enggak di klinik kecantikan enggak. Enggak ya. Enggak, mungkin pada saat itu mungkin enggak ya. Karena kan sekarang banyak loh klinik kecantikan bisa tes. Kan lagi kayak gini-gini kan lagi pandemik seperti ini biasanya banyak. Lumayan kan. Itu berarti berarti kepotong karena corona. Sekitar 5 bulan. 4-5 bulan lah waktu itu. Iya, Juli, Agustus lah. Ya, sampai Agustusan lah. Oke. Gitu. 17-an. Ya kan Agustus 17-an. Oke. Oh iya, oke. Dari situ kemana lagi? Setelah itu aku sempat diginiin kan, Man lo lagi ngapain gitu kan, lagi sibuk apa, nggak ada nih gitu kan. Kayak cuman oshop aja gitu. Terus ikut yuk ke klinik, ada nih satu dokter klinik, ikut yuk gitu kan. Kemana gitu kan, ini dong jadi perawat di klinik gue nih baru jalan. Karena kan waktu kemarin corona itu klinik tuh lagi jaya-jayanya tuh. Iya kan? Lagi dapat banyak gitu. Kayak prediksi tuh ya, jaya gitu kan. Iya kan. Nah, terus akhirnya ya gue orang-orang nih yuk gitu kan. Akhirnya kesitulah nih, ke klinik ini. Itu di daerah? Di daerah Tangerang juga. Jadi dulu tuh masih Tangerang semua. Tangerang Pride ya berarti ya? Iya, jadi dulu daerah Tangerang Kulah. Nah, setelah itu jadi nakes ya. Jadi itu di situ pelatihan untuk pengambilan swab, pengambilan rapid gitu ya, keperluan untuk
COVID-19 ya. Nah setelah itu turun ke lapangan, dapat tuh. Iya di klinik, masih di klinik gitu. Masih klinik gitu. Ini tender gitu loh, tender partai besar. Jadi kayak perusahaan gitu ya. Dapat nih di MNC. Nah dapat tender di MNC, turun tangan langsung. Kebetulan memang waktu itu kita berangkat tim, kenal sama yang apa sih HSE-nya gitu ya, yang kayak koordinator-koordinatornya gitu. Akhirnya akrab lah. Korlap Poeli. Iya biasanya kan kalau koordinator Poeli. Bener-bener. Gitu kan biasanya gitu kan. Itu ya. Iya itu kan gitu. Atau siapa tuh asistennya Raffi Ahmad tuh ya? Yang mana tuh? Yang kurus siapa namanya? Aduh nggak lupa. Itu kan dulu itu penonton juga kan, penonton dahsyat itu. Saya kira iya kayaknya memang potensi gitu kayaknya yang cocoknya. Iya. Ini Sen. Tahu nggak sih? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Berarti terlalu random aja ya. Saya nontonnya nggak penting-penting. Ya udah nggak apa-apa. Oke lanjut. Itu kayaknya kamu deh. Oh berarti gini. Kan pada saat itu belum ada pengalaman untuk nyolokin hidung. Oke lah. Secara teori itu gampang. Maksudnya ya ini gini colok-colok gitu. Pertama kali praktek gimana? Pertama kali itu colok hidung temen sendiri. Pada saat itu belum ada antigen kan ya? Belum era-era masih PCR sama rapid doang kan? PCR masih mahal banget, masih 2 jutaan. Iya, berarti cuman itu dua kan? Oke. And then ceritanya waktu itu masih rapid, ya kan? Rapid sama PCR, tapi kan pengambilannya sama antigen ya. Kalau PCR itu, ya. Cuma bedanya kan kayak satu tuh di orofaring, di tenggorokan. Orofaring ya, hidung. Ya kalau hidung kan nasofaring. Ya, nasofaring ya, benar. Nah, ya, and then Oke ya. Biasa kan suka ngeliat hasilnya. Siap. Terus, nah, sebenarnya pengambilannya sama kan. Cuman waktu itu memang pelatihan. Kita tuh pelatihan sekitar 2 minggu. Karena kita harus tahu anatominya dulu kan. SOP-nya dulu dan lain-lain. Udah terjun gitu. Jadi pertama kali praktek ke hidung temen. Hidung temen. Langsung sukses. Langsung bisa gitu. Oh emang temennya juga emang mungkin temennya udah biasa kali. Enggak juga sih. Kita emang sebenarnya yang lebih biasa tuh rapid ya. Oh iya rapid kan jari tuh. Rapid tuh jari itu yang ditusuk di darah itu ya. Iya, nih permasalahannya rapid itu sebenarnya valid nggak sih? Maksudnya gini. Awal-awal itu kan rapid katanya untuk mendeteksi. Ternyata setelah tahu ternyata itu untuk antibody kan. Ketika garis 2 itu ternyata malah katanya bagus. Iya nggak sih? Gini, kalau misalnya antibody itu kan ada 3 parameter. Yes. Ada kontrol, ada C, ada IgM, ada GG, ada IgM. Ya. Kalau misalnya ketika kamu tuang si sampelnya itu ya berarti berupa darah, terus kamu tetesin koagulannya. Kalau misalnya dia garis 1 itu adalah tanda kontrol alat. C itu adalah kontrol alat. Nah, jadi nggak berpengaruh mau negatif mau positif. Nah, jadi tuh kalau misalnya garis 1 tuh ada berarti alatnya berfungsi. Yang kita lihat adalah IgG dan IgM. Kalau misalnya IgG itu adalah imunoglobulin. Kalau imunoglobulin memang sebenarnya ada di dalam tubuh kita. Tetapi kalau misalnya imunoglobulin itu hyper yang aktif, dia akan terbaca. Nah, kalau misalnya IgM itu adalah faktor yang pendukung si GG-nya. Kalau misalnya IgG-nya itu IgG-nya itu ada tetapi IgM-nya itu aktif. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Ini aktif karena apa? Karena antibody itu kok bisa aktif gitu kan? Karena kerjanya antibody dia tuh kayak pagar menghalang ketika ada yang mau masuk. Jadi intinya kan yang C itu paling atas. Yes. Yang biasanya di bawahnya kan? Iya, IgG tuh. Kalau tiba-tiba bawahnya aktif juga. Nah, kalau misalnya 3 garis, itu memang harus di PCR atau di swab antigen. Harusnya begitu. Yes. Tapi belum tentu positif. Iya. Berarti selama ini orang-orang salah dong. Salahnya? Gini, biasanya sepengalaman itu waktu itu ketika garis 1 udah aman nih. Gitu. Memang. Oh pasti. Iya, garis 1 yang mana nih? Yang C. Iya. Karena IgG dan IgM-nya tidak terbaca. Berarti dia lolos kan? Nah, kalau misalnya yang kita mau bahas kan adalah yang 3 garis ini. Kalau misalnya tiba-tiba ada 3 garis,
berarti kan imunoglobulin kamu tuh lagi aktif. Lagi ada something wrong yang mau masuk ke badan kamu, ini lagi aktif nih. Bisa kamu, kalau misalnya DBD tuh kebaca juga lagi. DBD, tipes gitu ya. Terus apa namanya, belum tentu COVID. Tapi bisa jadi COVID gitu. Kalau misalnya garis 2 doang, berarti di IgG-nya aja berarti ya. IgG-nya itu aja. Gak ada masalah kan sebenarnya? Gak ada masalah. Malah katanya bisa bagus setelah orang vaksin biasanya. Kalau misalnya IgG itu, jadi sorry, aku punya pengalaman ya. Jadi waktu aku pernah waktu itu aku di rapid antigen tuh sekitar hampir mau 7 bulanan lah gitu ya. Ada satu karyawan. Jadi waktu itu udah di salah satu perusahaan ya. Ada di apa namanya perusahaan. IgG-nya itu kok aktif terus nih. Jadi dia rapid IgG-nya reaktif, IgG-nya reaktif. Jadi dia sekitar 3 atau 4 kali reaktif. Terus aku nyaranin kan, kayaknya ada something deh gitu kan. Coba deh kamu cek ke rumah sakit, check up pokoknya. Tuntas, masa check up tuh lengkap gitu. Dan ternyata dia punya fatty liver dong. Dan itu ketahuan. Baru ketahuan setelah IgG-nya itu aktif terus gitu. Jadi ada something yang lagi aktif nih, apa nih gitu. Gitu. Nah pas dia cek ternyata fatty liver. Dan akhirnya sama dokternya, kamu jangan minum banyak ya, kamu nanti diet ya, karena livernya itu membengkak dan membentuk banyak lemak gitu. Jadi itu kebaca sebenarnya itu bagus untuk mendeteksi awal gitu. Baru tahu ya. Iya, asli baru tahu. Karena biasanya selama ini kan orang caranya gitu doang, sotoy gitu jadinya kan. Iya kan? Tapi sampai tahu ini ya. Iya, bener. Wah, nih kali ini edukasi sekali. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya sebenarnya kalau IgG itu kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus kalau misalnya yang sempat ada kan kalau antigen itu kan yang antigen yang hidung apa? Nasofaring ya? Nasofaring. Ada yang sampai air liur. Saliva. Itu gimana? Maksudnya akurasinya sama? Kalau misalnya swab nasofaring, orofaring itu akurasinya ya 99%. Tapi kalau misalnya saliva ini aku nggak tahu ya. Ini rekomendasi dari mana? Tapi bisa lolos dari Kementerian Kesehatan. Dan sebenarnya menurut aku kalau misalnya saliva itu ya, itu kan dikeluarkan oleh liur sendiri gitu, diproduksi oleh sendiri gitu ya. Sebenarnya memang iya saliva itu adanya di mulut dan dikumpulkan di belakang mulut. Memang deket sama si jalan nafas nih. Kayak biasanya kita ngambil sampel orofaring. Cuman saliva itu adalah apa ya, zat yang tidak tetap gitu. Nggak begitu valid deh ya. Iya, jadinya tuh kayak misal kamu makan kecampur ya kan. Kamu minum kecampur dan itu dia kan fungsinya adalah pelumas makanan gitu ya. Biar kamu nggak seret-seret banget gitu kan. Biar gampang nih ngunyahnya, biar ada air yang otomatis biar kunyah gitu. Terus dibuat sampel gitu. Coba kayak analoginya iya. Aku sih ya, menurut aku pribadi aku nggak yang terlalu sure banget sih sama saliva. Karena kan juga nggak jelas juga kan katanya ludah yang terdalam apa? Iya, yang dikumpulin di dalam gitu terus dikeluarin. Tapi bukan slam gitu kan? Bukan. Nah iya itu kan jadi agak-agak bias kan itu kan? Iya. Kalau orang nggak biasa. Terus selama nyolokin orang nih, selama nyolokin orang pernah ada kejadian lucu nggak sih? Yang mana tuh? Ya di mana aja, di hidung atau di mulut, nasofaring, entah tiba-tiba ada bonus yang Mas tarik, bisa dong, ya kan? Iya kan? Itu Mas sering. Bisa nggak sih? Serius? Kayak bulu hidung sama upil nggak sih? Serius bisa? Serius. Serius? Itu kan ke dalam. Itu kan kayak kita kan ke dalam kan, terus kayak keluarin tuh ya dia nempel. Oke. Gimana tuh? pertama kali itu gimana ceritanya? Terus kayak ya udah kita kayak sampel biasa kan ngambil, terus pas kita pas ditarik ada dong. Terus gue jadi kayak terima kasih gitu kan udah. Beneran. Terus akhirnya gimana? Maksudnya apa dimasukin juga sama tabung ujinya itu juga? Iya dong. Kan sampel ada di ujung situ. Masa kita pisahin? Bonusnya itu enggak digeser dulu? Enggak dong, enggak usah. Masuk aja di situ terus dituang aja. Jadi di alatnya tuh ya terbang-terbang gitu ngambang-ngambang. Serius? Iya dong. Gila lucu banget. Jadi kayak ya udahlah, terus kayak ini apa nih gitu. Ya upil. Oh gitu.
Ih, untung selama ini nggak pernah loh. Nggak pernah. Jadi ya udah dibersihin dulu aja untuk jaga-jaga ya. Anjir, lucu banget. Terus yang ada orangnya tahu nggak? Iya, terus dia upil gue kata dia. Oh gitu. Dengan sangat amat polosnya dia. Terus aku langsung bilang, iya upil bapak. Oh, bapak-bapak ya. Iya. Emang bapak-bapak tidak tahu malu ya, memang ya. Terus kayak ya udah mau gimana lagi kan. Bukannya bapak ini dulu bersihin hidung dulu. Tapi misalnya kalau kayak gitu keseringan nyolok, longgar nggak sih hidung? Enggak dong. Hah? Enggak ya? Lah. Sempet pernah sampai kejadian aneh nggak sih? Kalau dulu awal-awal antigen itu kan katanya jangan dilawan, nanti bisa patah. Patah apanya? Oh, Si ininya. itunya apa? Apa tuh? Oh, sampelannya? Iya. Enggak sih, karena sampel itu sudah didesain elastis. Iya Ya kan? kan? Ujungnya kan kecil tuh. Dan ininya kan tipis batangnya itu. Emang sudah desain elastis untuk membentuk anatomi hidungnya. Berarti emang cuma ngagit-ngagitin aja? Enggak. Nakut-nakutin Jadi orang? kalau misalnya kamu tahan, sebenarnya itu juga bagus. Kalau misalnya kamu tahan kayak gini, gitu ya. Resiko yang pertama adalah si pengambil sampel itu nabrak dinding kiri kanan hidung. Nah itu bisa mimisan, bisa berdarah, gitu ya. Terus kalau misalnya kamu tahan, yang pengambil sampelnya itu belum tentu dia ngerti, gitu. Jadi kadang pengambil sampel tuh ada yang seradak kerudukan, dipaksa aja gitu, gitu kan. Dan itu sakit banget. Jadi kalau misalnya kamu mau tahan dan itu digituin itu sakit banget. Pernah tuh kejadian di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat, karena keseringan di situ kan, sampai kayak jadi sebelum dicolok tuh dia udah nanya, biasanya nanya kan, terus kita ide dulu nama, sebutin Arifin Utama bla bla bla, ih belum ditanya udah ini, iya soalnya kan sering sama ibu, bilang begitu kan, tujuannya biar ya kita akrab lah, biar gitu kan. Enggak dong, dirojok kok jadi sakit. Wah tau gitu nggak usah ditegur nih, harusnya nih emang nih. Mungkin gitu kali ya. Mungkin dia capek kali. Mungkin ya karena kan? banyak ya. Iya, kebanyakan hidung kan. Oh gitu. Gitu. Sampai pernah kejadian sampai mimisan pernah nggak? Karena dilawan itu. Enggak sih. Enggak ya. Mimisan juga karena orangnya juga memang sensitif hidungnya. Oh, hidungnya sensitif. Jadi ya? memang di swab terus ada darahnya nih sedikit, aku bilang gitu kan. Karena bisa ya gitu ya? Bisa, karena dia kan sensitif banget ya, kegeser dikit berdarah, kesenggol dikit gitu berdarah. Ada yang hidungnya seperti itu. Oh, gitu. Rentan ya, rapuh. Jadinya kadang kita ini berdarah sedikit ya kak, ya nggak apa-apa, memang sensitif kayak gitu. Oh dia tahu. Dia menyadari diri dia sendiri. Berapa kali pengalaman ketemu sama orang yang baru pertama kali gimana? Kan pasti orang kadang gimana gitu ya? Ada yang kayak mundur-mundurin kepala gitu ya. Ada yang tiba-tiba lagi gini, pas diambil dia maju jadi kecolok gitu kan. Oh pernah gitu? Iya, jadi dia mencolokkan diri dia sendiri gitu. Hah? Apa rasanya? Itu ada juga tuh pertama kali kan, dia tuh pertama kali gitu. Ada yang kayak nervous banget, begitu diambil pusing kepalanya, jadi kayak gelap gitu. Iya, jadi kayak mau pingsan gitu kata dia. Oh gitu. Aku bilang ini pertama kali ya. Iya, harusnya tadi relax dulu, aku bilang gitu. Karena kadang yang pertama kali tuh kadang suka worry gitu ya. Jadi dia sampai, aduh kok kepalaku pusing ya sus gitu. Oh ya nggak apa-apa, duduk dulu aja minum air putih. Nanti kalau udah better berdiri baru gitu. Oh kayak ngambil darah jadi jatuhnya ya? Iya, kadang-kadang yang kayak worry tuh begitu kan. Aduh abis ini gue gimana ya, aduh kok sakit gak ya gitu kan. Pertanyaan di dalam diri dia sendiri yang nggak keluar gitu kan. Tapi begitu pas dicolok gitu mungkin dia shock juga gitu kan, baru pertama kali. Udah. Harusnya dia nggak usah takut itunya ya. Iya sih harusnya. Takut hasilnya harusnya. Bener. Kan? Ya betul, positif ya. Iya kan. Itu serem soalnya. Iyalah. Udah bayar. Positif lagi. Iya udah. Sakit lagi. Iya makanya. Kalau itu mah nggak usah takut harusnya. Terus kalau misalnya di waktu biasa PCR gimana? Maksudnya kan itu mulut kan? Hidung dan mulut. Hidung dan mulut. Sampai sejujurnya belum pernah sih. Cuman masih gimana sih? Apa dilak-lakan gitu ya? Iya, jadi ketelak gitu nggak? Kalau misalnya hidung kan dia sampai batas batang hidung belakang. Oke. Kalau misalnya mulut, dia itu kalau misalnya kamu kayak gini ya, ada batas di sininya nih. Kalau kamu sering ngaca tuh, ada kayak yang tenggorokan bentuk apel. Nah, jadi ke bawah sedikit. Di bawahnya amandel itu. Iya, jadi ini apel, bawah sedikit. Ini kan lidah nih. Lidahnya begini. Ini kan keluar di sininya nih. Nah, pas banget nih. Pangkal lidah. Pangkal lidah ke bawah dikit. Ada yang sampai muntah gak? Enggak sih. Karena gitu kayak kayak refleks. Iya, refleksnya itu ada. Tapi gak pernah ada mulus juga?
Enggak. Siapa tahu kan bonus juga. Tadi kan anak bayi, sekarang kan. Kita kayak ngasih tahu kan kalau misalnya seperti itu jangan ini dulu, jangan makan atau minum. Tapi sebenarnya kalau misalnya cuma refleks cuma gitu kan Biasa sedikit aja. doang kan. Itu mah nggak bikin muntah harusnya. Tapi nggak pernah kejadian sampai aneh-aneh, muntah gitu, nggak pernah ya? Nggak sih. Kalau antigen sama apa swab antigen atau rapid. Oh, berarti udah sering ngalamin garis 2. Sering banget. Kalau misalnya antigen kan itu positif kan. Nah, iya udah benar. itu. Gimana? Enggak pertama ini kan gini. Selama ini kan aman-aman terus, tiba-tiba sekali-sekali garis 2. Iya. Gimana? Langsung kayak garis 2 nih garis 2 gitu kan. Kayak dipisahin gitu kan sama ini sampelnya nih garis 2 gitu kan, disampelin. Terus kayak orangnya dipanggil kan. Panik gak sih? Maksudnya sebagai yang ngetes, panik gak sih? Enggak. Serius? Iya, karena kalau misalnya kita panik nggak ada yang edukasi dong. Oh, gitu mencoba kan? Tenang sendiri aja ya. Iya, sebenarnya mah kita kayak jadi nakes untuk kayak COVID-19 yang wabah gini ya, pandemik gini. Itu kayak ini loh, kayak pemain lotre gak sih? Iya. Kayak untung-untungan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi nakes di lapangan kita nggak kena, ya udah untung. Tapi kalau misalnya kita kena, ya udah itu resiko, gitu nggak sih? Oke. Gitu. Sama kayak lotre kan? Iya. Kalau menang oke, kalau kalah ya udah itu resiko, gitu. Oke. Menarik. Oh gitu. Jadinya, tapi pernah ada kejadian nggak teman yang sampai kayak gitu? Contohnya? Misalnya dapat itu jadi lotre COVID. Banyak. Jangan tanya banyak, ribuan. Anak-anak nakes tuh seperti itu. Yang ngetes? Yang ngetes. Nakes kan banyak yang kena gitu kan. Tapi kalau misalnya dia SOP-nya bagus sih, siapa tahu ya. Kita nggak tahu dia dapetnya dari mana. Siapa tahu dari lingkungannya dia, karena kan dia nggak pakai APD kalau di luar. Iya. Tapi ketika lagi sama pasien, memang sebenarnya risikonya lebih tinggi. Tapi kan dia pakai APD. Iya. Jadi kita kayak ya udah, lo dapetnya dari mana nih, gitu kan. Harus lihat lagi. Kalau misalnya ternyata teman sekamar atau keluarga ada gitu. Oke. Ngeri juga ya. Oh, berarti sekarang kesibukan sehari-hari hampir rata-rata nyolok-nyolokin. Iya sih. Hampir nyolok-nyolokin ya. Iya, ngapain kayak ngerojok apa gitu. Nggak, maksudnya gini, setelah sekian lama nggak ngurusin anak bayi lah, misalnya nggak sama manusia gitu. Bukan manusia juga sih. Ada rasa kangen nggak sih? Enggak. Serius? Serius. Kok nggak seru sekali ya? Karena capek banget kerja di ruang anak tuh, capek banget gitu. Karena bukan, kalau misalnya kita lihat perbedaannya ya. Kalau misalnya kita jadi perawat di ruang dewasa, misalnya aku kasih obat nih, Vin, nih obat nih, gitu kan, minum ya, kamu minum, ya. Kalau anak kecil kan nggak bisa, kayak ini minum obat ya, nggak bisa dong. Jadi harus kita yang ngelatenin. Betul. Jadi kita harus minumin, kita yang harus mandiin, kita yang harus kasih makan, kita yang harus ingetin, kita yang harus edukasi orang tuanya, kita yang harus jaga dia pas lagi tidur. Nah itu memang benar-benar perawat yang aktif banget kalau di anak. Jadi kita yang belajar untuk menginisiatifkan diri gimana kita peka gitu. Berarti benar-benar namanya perawat ya, rawat beneran. Jadi kalau misalnya anak itu nangis, kita harus tahu nih nangisnya karena apa. Dia demam kah, dia sakit kah, dia aus kah, dia pup kah, kayak gitu. Ada buku manualnya nggak? Enggak, jadi itu memang naluri, Bun. Oh gitu. Jangan, nggak ada manualnya dong. Tapi selama 3,5 tahun di rumah sakit itu pernah nggak sih ngurusin, misalnya gini, orangnya udah abis nih, minta tolong untuk ngurusin yang nggak anak kecil, pernah nggak? Contohnya misalnya di UGD nih, misalnya butuh suster UGD. Pernah juga. Pernah dong. Itu pengalaman sih di ruang rawat dewasa, tapi itu kayak udah kapok gitu, cuma sekali gitu doang. Oh iya? Kenapa? Nih, jadi aku ceritain nih. Jadi ini seru nih. Awalnya itu perawat itu ruang dewasa tuh lagi penuh banget. Waktu itu lagi musim DBD. DBD tipes. Ya. Anak tuh lagi kosong banget nih ruangannya, ya kan. Hari itu aku dinas siang. Dinas siang ya, nggak cuti. Karena aku pikir cuti kan, karena kan pasien cuma berapa, 2 atau 3 gitu. Ke ruang rawat dewasa, di ward apa gitu kan, di ward ini. Jalan ke sana, akrab. Perawatnya tuh udah yang kayak, ih Manda asik lo di sini gitu kan. Dapat nih pembagian ruang rawat pasien.
kamar ini, pasien ini. Dapat ruang rawat laki-laki nih Bun. Oke. Kamarnya itu kelas 1, jadi kamarnya ada 2 orang. Ada 2 orang loh. Pas di kamar itu pasiennya cuma sendiri dia. Oke. Kalau nggak salah umurnya sekitar 30 berapa ya, mau 40-an lah, masih mudaan. Tapi kayaknya udah nikah nih. Ini dia punya istri. Terus ceritanya dia ngebel. Suatu sore, di sore itu dia ngebel. Ada yang mesti dibantu gitu kan. Itu datang ya berarti? Datang. Oh iya, maksudnya kan bel ada yang bisa ngobrol dulu. Oh, enggak, kalau kita tuh langsung nyamperin. Oh, oke. Karena kan kita takut ya. Kayak, nih kenapa tiba-tiba ngebel? Ini ceritanya pasien ini tuh dia abis kena stroke ringan. Jadi dia lay down aja di kasur gitu ya. Terus kata dokternya, kamu jangan banyak gerak dulu ya. Gitu. Latihan, ada jam latihan, tapi di saat jam istirahat. Kata dokternya. Oke. Gitu. Udah datang nih dia ngebel kan. Suster, iya minta tolong ya, saya mau buang air kecil. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, oh iya boleh, mau ke kamar mandi gak coba jalan? Orang kata dokter gak boleh banyak gerak, kata dia gitu ya kan. Oke, berarti pakai pispot dong. Mau pakai pispot, sebentar diambilin ya. Ku ambilin lah nih ya kan pispot. Datang ya kan pispotnya, Pak ini pispotnya. Gue bilang itu kan, itu kayak ditirain gitu kan. Iya. Kalau ruang rumah sakit itu. Terus saya tunggu di luar. Jadi maksudnya tuh aku tunggu di luar tirai. Di luar tirai. Nanti kalau ada perlu apa-apa kabarin. Karena menurut aku juga was-was juga nih. Nih stroke ringan, kalau tiba-tiba salah satu nggak ada yang bisa pegang. Sorry, stroke ringan itu apa aja? Tahu nggak? Stroke ringan itu waktu itu. Maksudnya yang sebelah kanan. Oh, dia yang kanan doang. Yang parah lagi. Jadi dia sebelah kanan tuh lumpuh tapi nggak total. Jadi kalau total kan dia benar-benar nggak bisa gerak. Tapi dia cuma bisa gini-gini. Iya. Berarti dia bisa mobilitas dong pakai yang kiri. Nah, lalu? Ini ceritanya dia bilang kan, suster, tapi saya kan nggak boleh banyak gerak gitu. Yang kanan ini saya nggak boleh pakai. Jadi, kalau gitu pakai yang kiri, bener dong. Aku bilang, kan sudah pakai pispot. Aku bilang gitu. Suster nggak mau bantuin? Laki-laki. Pegangin aja sus. Apanya? Aku langsung kayak, sebentar ya, saya coba sebentar dulu ya. So, aku keluar dong. Nyari bruder. Nggak ada nih yang bukan. Akhirnya mahasiswa dong. Gue panggil, Dek sini Dek gitu kan. Mahasiswa? Iya, mahasiswa, ada mahasiswanya. Oh bukan, mahasiswanya itu maksudnya? Mahasiswa perawat. Oh oke. Di situ. Oke. Dek sini Dek gitu kan. Iya kak, ada apa gitu. Bantuin dulu tuh bawa bapak yang di ruangan itu, katanya dia mau pipis, kata dia. Oh iya kak gitu kan. Masuk nih ya kan. Selesai dia keluar, aku lagi di ruangan station kan, lagi nulis. Kak tahu nggak kata bapak-bapaknya itu apa? Kok kamu yang masuk bukan suster yang tadi? Digituin. Terus lah iya pak, saya kan cowok mau bantuin gitu kan. Nggak apa, harusnya suster yang tadi dong, kan dia yang ngerawat saya, kata dia gitu. Aku langsung kayak, habis itu gue nggak mau megang dia lagi. Maksudnya habis itu ini ganti ya, jangan aku ya, masa perawat cowok yang kasih obat after that. Emang laki-laki. Setelah itu langsung kayak udah nggak pernah lagi. Bapak, untuk bapak, kalau mungkin bapak denger nih, mohon maaf nih pak. Bapak lagi mau proses penyembuhan. Jangan mesum lah, tolong. Iya dong. Bapak, aduh pak. Terus istrinya datang. Istrinya datang ya kan. Oh berarti waktu itu sendiri banget. Jadi kamar itu udah kosong. Nah istrinya tuh baru datang nih ya kan. Sore. Ke kamar, balik lagi ke nurse station. Oke. Suster, yang rawat suami saya siapa ya? Kamar berapa bu? Gitu kan, kamar ini. Wah bapak yang tadi nih, gitu kan. Terus suami saya mau mandi. Aku langsung bilang, ya nanti dipanggilin ya. Aku panggilin dong kayak ibu posnya gitu. Kayak, Bu, kamar ini mau mandi ya? Udah, panggilin set gitu. Tapi gini loh, itu mandi itu memang wajib, boleh kan? Boleh, cuman dengan syarat kalau misalnya dia pasiennya cowok, yang mandiin cowok. Harusnya kan? Harusnya. Tapi kalau misalnya pasien itu yang bener-bener yang kayak gak sadarin diri, yang benar-benar dia benar-benar yang lumpuh 100% dan kayak mungkin pernafas masa dia nggak yang kompos mentis gitu, masa kayak nggak sadar penuh gitu ya, itu boleh perawat yang pegang. Misalnya si A itu lumpuh dan nggak sadar gitu, nah aku boleh mandiin karena memang dasarnya adalah butuh keperawatan ya kan, butuh dimandiin, butuh disikat gigiin gitu sih. Iya. Syaratnya. Iya, dulu gitu juga pernah juga dirawat gitu kan, terus mau mandi. Emang jadwal pagi kan mandi. Mau mandi enggak? Ya boleh deh.
Terus susternya nanya, ini caranya mau nggak usah. Kayak nggak usah deh kayaknya. Kayak nggak usah deh. Nggak usah, nggak apa-apa, udah aman dah begini aja. Iya gitu. Ya emang harus kita udah nawarin sih setiap pagi mau mandi Iya, nggak, tapi kan gitu. gimana ya? Kayaknya nggak deh kayaknya deh. Bukan, memang kita laki-laki gampangan kok. Oh gitu. Iya gitu. Berarti baru pertama, jarang-jarang dapat yang di dewasa, sekali dapat yang gitu. Sekali dapetnya gitu. Abis itu Dasar kayak bawa mesum. Bu maaf ya saya nggak mau di ruang dewasa lagi gitu. Oh, gitu, nggak Kalau apa-apa ya? misalnya mau dirawat jalan di klinik gitu. Oh, oke. Kalau misalnya di klinik rumah sakit kan dia cuman kayak manggil-manggilin pasien, cuman kayak Oh. bantuin dokter praktek di ruangan gitu kan. Oke. Berarti selama dari kita nggak usah ngomong yang sekarang ya. Ngomong dari rumah sakit sampai yang di klinik, klinik kecantikan. Enakan mana? Pasti ini jawaban keseluruhan ya. Di klinik kecantikan. Kecantikan. Tapi kalau misalnya di rumah sakit itu seru sih. Aku akuin itu seru banget gitu. Tapi Karena ketemu orang baru kali ya. karena setiap hari kita ketemu orang baru, kita kayak bisa apa ya? Kalau misalnya perawat yang punya passion, yang benar-benar perawat, Oh. itu oke di rumah sakit. Ya, Cuman ya. kalau aku pribadi, aku yang nggak 100% passion aku di perawat, jadi ya udah. Jadi akhirnya aku cut gitu. Tapi nggak pernah dapat jadwal malam. Sering, Oh sering ya? Majun. Oh sering. Oh gitu. Kan ada jadwalnya sih. Malam. Iya. Tapi gini, sekarang kan banyak banget yang nyoba nyolok sendiri ya. Itu gimana? Tanggapannya deh. Bagi orang-orang yang Ini saya dengerin juga karena saya juga nyolok juga soalnya. bagi orang-orang yang suka nyolok sendiri ya, Ah, sebenarnya nggak ada masalah ah. kalau kalian tahu SOP-nya Ah, gitu. apa aja tuh biasanya? Kalau misalnya kan pengambilannya harus dalam batas ya. Cara rotasinya gitu. Oke. Kalau misalnya kalian salah, mungkin kedalaman atau mungkin kurang dalam atau mungkin kamu muternya gini gitu ya, atau cuman gini-gini doang gitu ya, atau Taruh, ini maksudnya ini, muternya tuh kayak sebentar. kayak Ini orang nggak tahu kan. Maksud gininya tuh maksudnya di muter. dipelintir, Diputer tuh kayak arah jarum jam, bukan dipelintir ya. bukan Ya. gitu. Terus nggak yang nabrak hidung seputaran gitu loh. Oke. Nah, terus ada orangnya kan cuman colok set keluarin, nggak dipakai diputer gitu ya. Iya. Ya pasti hasilnya negatif itu mah. Oh, Gitu, karena gitu. cuma masuk doang gitu, terus keluar apa yang mau kamu ambil gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan juga gitu. Sebenarnya saran aku kalau misalnya mau colok sih ya nggak apa-apa, tapi coba itu tuh pakai satu, minta tolong liatin ke temennya, misalnya Iya. sama temennya ya. Nih kira-kira udah batasnya belum nih gitu. Oh, Begitu oke. masuk ya putarnya pelan-pelan gitu. Hmm. Sesuai SOP 5-6 rotasi, kedalaman juga sampai batas ya, sampai batas Ada. pengambilan sampel. Ada tandanya ya. Putarnya pelan-pelan karena kalau misalnya kamu main masukin doang bisa nabrak pangkal hidung gitu ya. Itu sakit banget. Iya nggak sih? Oke. Terus kayak misalnya kamu puternya kasar gitu. Nah, dinding yang di sini kan tipis nih. Ntar bisa mimisan Oh, gitu. Dan itu kalau misalnya orang yang susah sembuh luka dan susah kayak apa darahnya itu apa namanya? Nggak kental gitu ya. Kayak dia gampang berdarah atau iya, kayak darahnya tadi, trombositnya tinggi gitu ya. Ah. Itu susah berhentinya gitu. Oke. Jadi banyak resiko gitu. Seperti itu lebih ke resiko sih. Risiko untuk kenapa-kenapanya itu. Iya, karena ketika kamu mengambil itu, kamu kan di rumah mandiri. Ketika kejadian itu gitu kan, siapa yang bisa cepet tanggap gitu. Oh iya benar. Nah, lebih ke resikonya itu Oke, gitu. Terus kayak misalnya kayak kamu tuh nanti kalau misalnya mimisan berdarah berlebihan gitu ya, kamu bisa pusing gitu, kamu bisa gelap gitu ya. Sampai meninggal gitu. Enggak sih. Enggak juga ya. Enggak Siapa sih. tahu kan habis darah gitu kan, kita nggak tahu. Berteliter dong ya. Iya, bisa jadi kan. Gitu. Nah, Tiba-tiba datang PMI sekalian, oh lumayan nih katanya buat Iya. donor katanya. tapi ya nggak apa-apa sih menurut aku mah, ya memang harus seperti itu, memang rutin untuk kesadaran diri sendiri sih memang Selama bisa sebenarnya. Selama bisa pengambilannya dan sama tahu. ini sama tanggung jawabnya sendiri aja ya. Iya, Oh menarik juga. benar. Terus terakhir deh, Iya. kira-kira ada nggak sih buat orang-orang yang apa ya,
nganggep tuh kayaknya jadi perawat mah gampang, ini apa gitu, atau enggak mungkin ada orang-orang yang mau jadi akper, mau masuk akper. Apa enggak sih? Ya apalah terserah, mau kasih apa gitu. Oke. Ngobrol apa aja terserah. Jangan nyolok sendiri ya bagaimana gitu. Kayak misalnya pertanyaannya kan lebih ke kalau misalnya orang mau masuk akper ya, gampang atau enggak, kayak gitu ya, atau apa gitu kan. Kalau misalnya masuk akper ya sama, kita belajar linearnya dokter. Tapi kalau misalnya dokter fokus untuk mencari diagnosa, kalau kita fokus untuk keperawatannya, untuk merawatnya. Jadi dokter yang memberikan kayak ini kamu intervensi ini gitu. Nah kita yang memberikan keperawatannya. Bagaimana caranya? Kayak dokter yang punya visi, kita yang punya misinya. Gitu. Dia yang punya dia punya tujuannya, kita yang melakukan gimana cara kita mencapai tujuannya. Betul. Gitu. Yang kedua, kalau misalnya memang perawat itu sebenarnya kalau dijalanin ya itu enak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue suka banget nih ngerawat pasien gitu ya, atau gue yang lebih ke nalurinya tuh kalau perempuannya mungkin lebih ke ibuan, atau kalau cowok tuh lebih kayak caringnya gitu ya. Nah itu cocok gitu. Untuk pembelajarannya sendiri sih ya itu dia linearnya sama kayak kedokteran. Jadi kita belajar juga tentang kayak patologi, anatomi, tentang apa? Kita ngafalin berapa ratus tulang juga sama kayak kedokteran gitu. Kita belajar farmakologi juga, kita hitung obat kayak gitu. Kita belajar psikologi juga, kita belajar kebidanan juga. Kita belajar semuanya dari ibu melahirkan, perawatannya, punya anak, sampai ibunya, sampai bapaknya, sampai orang tua, sampai rumah sakit jiwa. Itu kita belajar semua. Iya, sampai kita nge-treatment orang sakit jiwa sampai sembuh ya, itu juga ada. Anak-anak dari sakit, dari lahir sampai sembuh, sampai gede kita belajar. Bagaimana psikologi anak kita belajar. Kalau misalnya orang tua ya, lansia gitu ya, kita belajar tuh gitu kan, gimana caranya men-treatment lansia yang kayak ngerasa dirinya tuh udah yang useless gitu ya. Terus kita juga belajar yang namanya itu keperawatan keluarga. Jadi dalam keluarga itu apa sih yang harus kita ngerawat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau masuk akper ya gue dukung sih gitu kan. Karena itu memang bagus ilmunya. Selain memang kamu punya ilmu, kamu bisa cari untuk mendapatkan materi, bener dong kalau zaman sekarang gitu. Apalagi kalau misalnya perempuan itu berguna banget. Gitu. Udah ini ya, apa calon mantu idaman kan. Bener banget ya kan, kayak wow gitu kan. Nah tapi sampai orang itu lahir sampai meninggal, kita juga belajar gimana caranya nge-treatment jenazah dan yang lain-lain. Sampai yang seru banget sih gitu. Intinya kalau nggak passion banget, mending jangan ya. Mending jangan, karena kalau misalnya udah sekalinya kamu masuk, ya udah terusin gitu. Maksudnya karena ya kalau misalnya orang yang nggak mau yang gimana banget sih, ya bakal males gitu ya. Karena kan pelajarannya juga kok susah banget gitu ya. Kok pelajarannya gue jadi kayak IPA lagi nih. Gitu sih. Mendadak ada jadi 2 pertanyaan nambahan. Ya, ada minimalnya nggak sih? Mesti harus IPA kah? Atau mungkin tingginya harus berapa gitu? Nggak pakai nggak sih? Kalau dulu iya, beberapa kampus punya standarisasi tinggi badan, berat badan. Kalau misalnya perawat, actually gue dari IPS. Aku dari IPS, tapi pas tes itu lulus. Memang sebenarnya harusnya IPA. Berarti waktu misalnya gini, kalau misalnya SMA-nya normal, nggak, kan ada SMA keperawatan juga kan? Ada. SMK itu. Nggak apa-apa itu ya? Bisa ya? Bisa banget. Bisa banget. Apalagi kalau misalnya SMK keperawatan ya, itu udah semuanya udah beberapa pokok pelajaran tuh sama. Jadi tinggal ngulang aja ya. Nyambung kan berarti. Kalau misalnya dari IPS, kalau dari IPA itu nyambung. Tapi kalau dari IPS kan enggak. PWPR lagi tuh. Masa kita akuntansi enggak gitu kan. Nah, cuma kepake hitung-hitungannya doang. Nih gitu kok neraca 10 lajur enggak masuk gitu iya kan. Si ada tuh kayaknya. Si ada tuh kayaknya gitu. Nah, setelah itu apa namanya, kalau misalnya lulus, kalau tesnya lulus ya nggak apa-apa. Terakhir deh, sempat kan ada rame di medsos masalah laki-laki berseragam harus bertemu dengan perempuan yang berseragam. Setuju nggak? Nggak setuju. Kenapa?
Karena masing-masing pribadi ya. Ada yang kalau misalnya perempuan, karena aku menganggapnya dari sudut pandang perempuan ya. Iya. Perempuan itu kan punya sensasi masing-masing ya. Gitu, enggak yang seharusnya dulu. Iya, karena awalnya tahu nggak asal usulnya? Kenapa? Jadi dulu itu kan modelnya perang. Nah di perang itu prajurit cuman ketemu perawat perang. Ya kan? Oke. Di medan perang itu kan gak ada siapa-siapa. Cuman di antara kita dan kalian yang prajurit gitu. Jadi memang sebenarnya sudah nah, pas balik banyak tuh yang cinlok-cinlok kan. Pas itu zaman balik, dulu lah ya. Ya, akhirnya nenek moyangnya tuh banyak tuh yang kayak perawat tentara, bidan tentara, polisi, dokter gitu kan. Karena ya itu dong lingkupnya seperti itu. Jadi baru tahu. Iya, jadi banyak yang seperti itu. Pilot juga kan sama dokter karena tempur pesawat kan ketemu kita juga gitu. Jadi sebenarnya asal-usulnya itu iya sih harusnya. Jadi intinya nah jadi ya? Nggak setuju karena nggak harus. Dan kayak kebanyakan tuh kayak gue ini sih kalau misalnya dari perempuan tuh kayak apain sih seragam gitu, apa yang bisa dibanggain gitu. Iya. Anak SD juga berseragam ya. Iya masing-masing sih. Kalau misalnya ada yang pribadi yang bangga, yang selalu harus yang gue mau sama polisi, gue mau sama tentara, gue mau sama ini gitu. Apa pelaut ya? Gitu ya sih. Biasanya gitu. Pokoknya segala sesuatu yang berseragam. Iya kan? Enggak harus gitu. Karena zaman sekarang ya, justru yang kayak pengusaha itu lebih interest gak sih? Betul. Gitu kan. Terus kayak jamnya jelas. Iya ya kan. Kayak enggak gini. Kalau aku sih pribadi ya, kalau misalnya aku sama yang berseragam, otomatis kan dia juga dinas, aku juga dinas. Ntar kalau punya anak gue oper-operan dong. Iya. Gitu kan. Nah kalau misalnya sama pengusaha dia lebih banyak punya waktu. Jadi kalau misalnya gue perawat lebih banyak kerja, lebih banyak aktivitas, dia bisa nge-handle gitu. Ya nggak sih? Dengerin nih, ini valid nih. Mbak Yayu yang ngarep punya ini ya, punya pasangan yang berseragam. Muhasabah diri Anda ya. Karena nggak cuman bagus di foto doang, tapi ada panjang lagi. Benar, banyak banget. Kayak harus siap mental sih sebenarnya kalau misalnya sama yang seragam itu sebenarnya nggak semuanya jelek. Tapi kalau misalnya untuk kayak kalau seragam itu kan berarti kan kayak abdinya negara ya. Instansi lah. Punya abdinya negara gitu. Jadi enaknya tuh karena memang tanggung negara gitu kan. Semua dari makan dari anak 1 2 3 itu tanggung negara gitu. Enaknya di situ. Ya enggak sih? Iya. Ya udah enggak apa-apa. Nah, sabar-sabar nih daripada semakin emosi, baiklah kita akhiri aja. Terima kasih Kak Amanda. Ternyata pertanyaan men-trigger itu yang terakhir ya ternyata ya. yang paling Iya, itu baru banget kepikiran itu tiba-tiba. Ya terima kasih lah Kak Amanda. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Terima kasih udah mengisi di episode ke-18 kalau nggak salah. Terima kasih. Sehat-sehat. Sama-sama.